Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 8 yang beranggotakan Wahyu Astia Ramadhani, Nisfi Datul Awaliyah, Jihan Sabrina Zatalini, Mohrojab Mubarok, dan Fitriana Deswita Maharani. Di sini kami akan membahas tentang PPN dan PPNBM. Materi yang akan kami bahas meliputi yang pertama, pengertian PPN dan PPNBM. Yang kedua, karakteristik PPN dan PPNBM. Yang ketiga, objek PPN dan PPNBM. Yang keempat, mekanisme pemungutan PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir, tarif dan cara menghitung PPN dan PPNBM. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai PPN dan PPNBM. Apa sih itu pajak pertambahan nilai atau yang sering disebut dengan PPN? Ya, PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP ataupun jasa kena pajak yang sering disebut dengan JKP. Secara sederhananya adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. Selanjutnya yaitu pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM. Dikutip laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan setiap kali bertambahnya transaksi dan nilai dari barang. PPNBM hanya dikenakan sekali saja. Yang dimaksud menghasilkan barang mewah yakni mulai dari merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, hingga kegiatan lainnya yang melibatkan proses produksi. Kemudian, PPNBM juga merupakan kewajiban warga negara yang harus dibayarkan oleh pihak produsen yang memproduksi barang mewah. Berbeda dengan PPN yang langsung dibayar pada saat transaksi dan langsung dibayar oleh konsumen. Selain itu, PPNBM juga dapat dikenai pada barang-barang impor yang tergolong mewah. Pihak produsen atau pihak penjual yang dikenai pajak ini disebut pengusaha kena pajak atau PKP. Karakteristik PPN diantaranya, PPN merupakan pajak tidak langsung, PPN sebagai pajak objektif, multi-stage PPN terutama dibayar ke kas negara dihitung menggunakan indirect subtraction method atau credit method atau invoice method. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. PPN bersifat netralitas dan tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. PPN dipungut atas nilai tambah saja. Karakteristik PPNBM antara lain merupakan pungutan tambahan hanya dikenakan satu kali, tidak dapat dikreditkan, dan jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada objek PPN dan PPNBM. Objek pajak pertambahan nilai atau PPN terdiri diantaranya yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang terakhir, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan. Yang selanjutnya yaitu ada objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM.
dengan pertimbangan bahwa yang pertama perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Kemudian, terdapat juga batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah. Barang-barang tersebut yaitu bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kemudian, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kemudian, objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya, mekanisme pemungutan PPN dan PPNBM. Yang pertama, mekanisme pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan PMK nomor 85 PMK _03 2012 tanggal 6 Juni 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2012 adalah 1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat sektor pajak atau SSP atas setiap penyerahan BKP data atau JKP kepada BUMN. Yang kedua, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan. Selanjutnya yang keempat, dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPNBM, maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut: lembar bersatu untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN pada pemungutan PPN. Yang keenam, SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1 untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang ketujuh, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPNBM. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM. Pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Pada saat melakukan pembayaran terjadi setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Pembayaran dilakukan sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, atau pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Selanjutnya, mekanisme pemungutan PPNBM kendaraan bermotor berdasarkan KMK nomor 355/KMK03/2003 Jo KEP 229/PJ/2003 diatur sebagai berikut. Yang pertama, PPNBM dikenakan atas impor,
Kendaraan CBU berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc. Penyerahan kendaraan hasil perakitan atau produksi di dalam daerah pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc. Penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan mengangkut orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan double cabin hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang. Yang kedua, PPNBM dibebaskan atas impor atau penyerahan barang antara lain kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum, kendaraan protokol kenegaraan, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Dan yang terakhir yaitu kendaraan patroli TNI atau Polri. Selanjutnya ada tarif PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu tarif PPN, di mana tarif PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP ataupun jasa kena pajak JKP. Secara sederhananya, pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun pihak yang membayar pajak yaitu adalah pihak pembeli. Kemudian yang kedua, tarif PPNBM dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan ataupun mengimpor barang dalam kegiatan usaha dalam pekerjaannya. Berbeda sekali dengan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan setiap kali bertambahnya suatu transaksi dan nilai dari barang. Kemudian PPNBM hanya dikenakan sekali saja. Adapun yang dimaksud menghasilkan barang mewah, yakni mulai dari merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, hingga kegiatan lainnya yang melibatkan proses produksi. Di sini PPNBM juga merupakan kewajiban warga negara yang harus dibayarkan oleh pihak produsen yang memproduksi barang mewah. Berbeda dengan PPN yang langsung dibayar saat transaksi dan langsung dibayar oleh konsumen. Selain itu, PPNBM juga dapat dikenai pada barang-barang impor yang tergolong mewah. Pihak produsen atau pihak penjual yang dikenai pajak ini disebut dengan pengusaha kena pajak atau PKP. Materi yang terakhir adalah cara menghitung PPN dan PPNBM. Untuk cara menghitung PPN dan PPNBM sebenarnya sama dengan rumus dasar pengenaan pajak kali tarif pajak. Yang membedakan antara keduanya adalah dalam dasar pengenaan pajak antara PPN dan PPNBM berbeda. Biasanya dasar pengenaan pajak dalam PPNBM lebih besar dari dasar pengenaan pajak PPN. Untuk contoh soal menghitung PPN dan PPNBM ada 2 soal. Yang soal pertama, di mana pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta rupiah dengan PPN yang terutang sama dengan 11% dikalikan 25 juta rupiah yaitu 2.750.000 rupiah. PPN sebesar 2.750.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. yang kedua yaitu menghitung PPN dan PPNBM. Contoh soalnya seperti ini. PKP ABC
sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan PKP yang tergolong mewah dengan tarif PPN BM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. Untuk yang dihitung pertama adalah menghitung PPN terlebih dahulu. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak 10% dikali tarif pajak yaitu 10 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Lalu menghitung PPN BM dengan dasar pengenaan pajak 40% dikali 10 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Sedangkan untuk PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Untuk tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%, sedangkan tarif PPNBM dapat ditetapkan beberapa kelompok tarif dengan yang paling rendah 10% dan yang paling tinggi 200%. Dalam perhitungannya, PPN dan PPNBM tidak jauh berbeda, yaitu dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak. Sekian penyampaian materi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.